berjalan secara maksimal, maka kita sudah dipastikan akan tidak bisa mereduce cost energi. Artinya kita membuang energi secara cuma-cuma. Karena tidak ada sistem yang bisa mengontrol bodon sendiri. Nah, yang keempat adalah steam fuel ratio. Nah, ini sangat penting sekali, Pak. Ya, steam fuel ratio itu artinya adalah rasio terhadap steam flow rate dibagi dengan fuel. Artinya 1 kilogram bahan bakar itu bisa menghasilkan berapa kilogram steam. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? 3 tahun yang lalu beberapa CPO plant sudah gencar untuk mereka bisa mendapatkan steam fuel ratio ini lebih tinggi lagi. Kenapa? Ketika steam fuel ratio ini lebih tinggi, maka efisiensi boiler Bapak sudah pasti otomatis akan lebih tinggi lagi. Gitu ya, Pak. Nah, untuk pabrik kelapa sawit sendiri, itu biasanya untuk biomas, itu paling idealnya itu efisiensi boiler itu kurang lebih 85% ya, Pak. Tidak pernah ada boiler sampai 90%. Artinya 85% itu sudah oke, gitu. Tetapi seiring dengan usia boiler itu sendiri, maka steam fuel ratio ini akan turun ya. Apalagi ketika kita tidak menjaga sistem daripada boiler kontrol kita. Ya. Nah, ini electrical loss ya. Ini berbicara tentang pengoperasian FD dan FD fan. Ya, ini juga perlu kita perhatikan karena apa? Karena ini menyangkut kepada cost electrical ya, Pak, cost electrical. Ya, kalau kita bisa mengontrol FD fan ini secara konstan ya, tidak ada dikatakan contoh star delta gitu, karena kalau ada sistem star delta, maka ketika dia ada sistem tersebut ini bisa meningkatkan ya pemakaian electrical cost ya, Pak. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ini saya lewatkan dulu. Oke, nah ini FVMAX, gambar FVMAX diagram yang kita snapshot. Nah, ini ada FVMAX, dia bisa mengontrol apa? Mengontrol efisiensi di sini ada. Jadi langsung terlihat berapa sih efisiensi boiler Bapak, kan gitu. Kemudian berapa sih steam fuel rasionya gitu. Jadi kalau dari data ini setiap 1 kilogram bahan bakar dia menghasilkan 12,25 ya, 12,25 kilogram steam per hour ya. Kemudian steam cost-nya per ton itu sekitar, ini udah langsung bisa kita konversikan nanti ke rupiah, tergantung nanti mata uang masing-masing negara. Nanti udah kita setting di sana semua. Kemudian di sini akan ada kelihatan yang namanya steam flow rate ya, Pak. Ada boiler prosesnya sendiri, tekanannya berapa bar dan temperaturnya berapa derajat Celcius. Kemudian oksigennya juga bisa kita baca, oksigen dari Chinmi berapa, kemudian excess air-nya juga berapa persen, dan stack loss-nya juga berapa persen. Kemudian di sini ada juga yang terlihat ambient temperatur air-nya berapa, udaranya, kemudian feed water atau diarator kita berapa, kemudian exhaust boiler sendiri akan terlihat ada temperaturnya juga di sana. Dan juga ada enthalpy loss. Ya, ini enthalpy loss ini artinya energi yang terbuang. Dan kemudian di sini ada fuel flow. Jadi ini akan kita ketahui berapa bahan bakar yang kita masukkan. Nah, yang saat ini terjadi pada umumnya di CPO mill atau di pabrik kelapa sawit, kita tidak pernah menghitung yang namanya pemakaian bahan bakar. Ya, baik itu fiber, baik itu cangkang, berapa ton per hari atau berapa ton per jam. Nah, sebenarnya ini sangat membantu ketika kita mulai upgrade, improve untuk mencoba menghitung, Pak, gitu. Kenapa di CPO mill tidak pernah menghitung ini? Karena kita beranggapan bahwa fiber, pump cell itu adalah bahan bakar yang gratis, yang kita hasilkan sendiri dan kita pakai sendiri, gitu. Tetapi pada umumnya kembali lagi kita terus akan meningkatkan yang namanya energy saving. Itu kita mencoba untuk mereduce pemakaian bahan bakar, Pak. Gitu. Kalau bisa kita pakai fiber aja semua. Cangkang kita tidak pakai sehingga kita bisa jual, gitu. Kenapa? Karena cangkang saat ini potensinya sangat besar, ya. Penggunaan cangkang di beberapa pabrik
ya yang menggunakan water tube boiler itu menggunakan pada umumnya menggunakan cangkang ya, tidak lagi batu bara. Termasuk cangkang ini adalah limbah juga, limbahnya tidak terlalu besar, beda dengan limbah yang dihasilkan oleh batu bara itu sendiri. Jadi ini perlu kita perhatikan. Kemudian di sini juga ada nanti pembacaan radiation loss, ada blow down loss dan TDS. Jadi TDS itu bisa dikontrol secara otomatis. Nah ini fungsi dari boiler monitoring system yang membantu Bapak. Dan ini bisa nanti Bapak cek melalui jaringan LAN. Ya, kita Bapak bisa cek dengan handphone, ya, handphone sendiri dari rumah, berapa pressure, berapa efisiensi boiler kita, berapa TDS kita, berapa steam cost kita hari ini. Nah, ini yang perlu harus kita perhatikan. Ya, perlu kita harus perhatikan. Dan mungkin ya beberapa di Kargil sendiri sudah mulai menerapkan di Kalimantan ya Pak, menerapkan sistem bahwa setiap departemen itu mulai membeli steam ke utility ya atau ke area boiler ya, ke boiler departemen. Kenapa? Nah, mereka sudah menyadari bahwa pentingnya steam itu gitu. Sangat penting sekali kita bisa mengoptimalisasikan pemakaian steam. Karena selama ini kita lihat steam terbuang itu is okay, is fine aja ya, tidak kita permasalahkan. Kita lihat terkadang dari steam turbin yang paling besar ya, losses. Nah, kita lihat dari kolek kondensat itu sampai steamnya sampai sangat besar tekanannya karena di sana memang tekanan high, tekanan tinggi. Sehingga di sana sebenarnya losses yang paling tinggi. Sehingga apa? Ketika ini terjadi, maka apa yang terjadi? Kita akan kekurangan steam di makeup. Walaupun pada kenyataannya CPO plan mengatakan kami kelebihan steam. Nah, kelebihan steam dikarenakan apa? Dikarenakan saat proses sterilizer itu peak 1, peak 2, peak 3 ya tidak membutuhkan banyak steam flow, maka ya pressure di BPP udah pasti naik ditambah dengan exhaust turbin gitu. Nah, untuk itu kita bisa mencoba untuk ya memasang satu alat yang namanya makeup steam system. Ya, mungkin di N6 saya percaya sudah berjalan dengan baik ya, dan ini pentingnya kita pasang makeup artinya untuk membantu kebutuhan steam yang bisa yang kebutuhan steam yang digunakan oleh semua area ya Pak gitu ya. Karena kalau dari area exhaust turbin ini nggak cukup untuk kita bisa mensupport kebutuhan steam di semua area. Oleh karena itu penting sistem ini bisa dapat bekerja berjalan dengan baik sehingga kita bisa dapat menghasilkan ya efisiensi yang lebih baik juga. Nah, di sini ada steam distribution system. Ini saya katakan makeup steam system ya. Jadi Vobes Masa sendiri bisa ada menjual dengan satu sistem seperti ini jadi datangnya beserta dengan pipingnya include. Kemudian di sini ada pressure control system, ini pneumatic control ya, udah dilengkapi dengan valve, piston valve ya, inlet dan outlet, ada relief valve-nya juga, check valve, dan ada pressure inlet dan pressure outlet. Nah, ini sebuah satu kesatuan sistem yang kita supply ke beberapa pelanggan kita. Nah, ini ada namanya PRV, ini ada namanya piston valve, ini strainer, ini ada relief valve, ini ada namanya steam flow meter, dan ini ada air vent dan separator. Nah, pada umumnya kalau kita lihat untuk boiler biomass ya Pak, boiler water tube itu kebanyakan steam flow rate-nya ya, flow rate steam-nya itu flow meternya itu menggunakan Vobes Massal. Jadi kalau Bapak ada melihat namanya flowir ya, flowir apakah 2000, 5000, 4000, 6000 itu adalah produk Vobes Massal ya pada umumnya. Nah, ini beberapa steam trap yang kita rekomendasikan ya. Ini namanya compact modul ya, ini namanya steam trap konvensional. Tipenya sama-sama termodinamik. Nah, ini steam header, ini untuk area piping ya Pak. Setiap jarak interval pipa distribusi wajib ada steam trap station. Nanti kita akan berbicara di slide berikutnya. Nah, ini untuk steam trap proses steam trapping ya. Jadi dengan compact modul ini terutama untuk maintenance lebih gampang kita untuk melakukan maintenance, preventive maintenance. Bila mana terjadi kerusakan pada trap ini,
kita tidak perlu nunggu shutdown, ya. Kita bisa lakukan penggantian part, ya, dengan kita mencoba untuk menutup beberapa valve ini. Nanti saya akan coba jelaskan apa fungsi valve di sini. Nah, sedangkan di konvensional dia hanya trap, ya, dia belum dilengkapi dengan yang namanya valve, ada strainer di dalamnya, ada check valve di dalamnya, ya. Ini namanya steam operated pumping trap. Nah, kita akan masuk ke materi apa itu steam, ya Pak. Saya berbicara tentang steam. Siapa di antara kita di sini yang pernah memasak air di rumah, ya, dengan sebuah bejana atau ceret atau yang lain sebagainya. Nah, ketika kita mulai memasak air dengan temperatur air 30 derajat Celcius, maka untuk kita mencapai temperatur itu apa yang kita berikan di sana? Tentu yang kita berikan adalah energi. Energi itu apa? Contoh kita mungkin pakai kompor gas, kayu bakar, ya, dan lain sebagainya. Itu energi yang dikatakan. Nah, ketika air yang 30 derajat ini kita panaskan untuk mencapai titik 100 derajat, itu namanya entalpi, ya. Ada pemberian energi yang diberikan kepada air itu untuk air itu bisa mencapai titik didihnya 100 derajat Celcius. Dia masih air, belum uap, ya Pak. Dia masih air. Nah, sampai pada akhirnya, ya, ini air yang bertemperatur 100 derajat Celcius tadi kita akan panaskan lagi, ya, kita akan panaskan lagi sampai dia mencapai titik saturasi poinnya, ya, dinamakan saturated point. Nah, apa yang terjadi di sepanjang kita memberikan energi kepada air yang temperaturnya 100 derajat, maka di sini ada dikatakan evaporasi line, ya, evaporasi line. Jadi evaporasi itu adalah terjadi penguapan air, ya, di saat kita mulai untuk memanaskan air tersebut. Itu dikatakan dryness fraction, ya, tingkat kekeringan. Nah, proses ini dikatakan adalah enthalpy of evaporasi, ya. Nah, kemudian temperatur saturasi tadi akan kita panaskan kembali, itu dikatakan superheat steam. Jadi boiler ini kita harus ketahui, Pak, ya, ada tipe 2 boiler di pabrik. Satu saturasi point, saturated steam, ada superheated steam, ya. Jadi apa yang membedakan boiler saturated dengan boiler superheat? Ya, yang membedakan adalah di temperatur. Ya, jadi boiler itu tekanannya itu tidak akan sama dengan temperaturnya. Ya, tapi kalau saturasi itu kalau dia 10 bar itu udah pasti temperaturnya 180 derajat Celcius, contoh. Tetapi kalau superheat belum tentu tekanan 10 bar itu belum tentu 184 derajat. Tetapi akan lebih dari itu dikatakan superheat steam. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi dasar kita untuk menghitung, mengkalkulasi yang namanya steam cost, yang namanya efisiensi boiler, steam fuel ratio. Nah, ini yang harus kita ketahui, Pak. Kapan kita gunakan enthalpy atau AHES, kapan kita gunakan enthalpy of evaporasi, dan apa itu total enthalpy. Jadi total enthalpy itu adalah liquid, ya, liquid enthalpy plus enthalpy of evaporasi. Ya, ini yang dikatakan total enthalpy. Itu di satuannya adalah kilojoule per kilogram. Jadi ini berbicara tentang massa dari air yang kita hasilkan. Oke, Pak? Nah, di sini ada tabel, saya coba tunjukkan kepada kawan-kawan semua yang di sini. Ini berbicara tentang pressure, ini temperatur, ini HF, air yang kita panaskan, ya. Ini evaporasi, ini adalah penguapan, kondensat yang menguap, ya Pak. Kemudian ini steamnya, ya. Ini adalah volume dry saturasi. Nah, ini berbicara tentang di steam drum boiler kita. Nah, kita kan mau tahu proses kita seperti apa, bagaimana proses air menjadi steam itu terjadi secara singkat dan cepat. Nah, contoh saya ambil pressure di 10 bar. Pressure 10 bar itu adalah temperaturnya 184 derajat Celcius. Ini udah mutlak, Pak. Tidak boleh kurang dan tidak boleh kering.